Kita tahu bahwa vesika urinaria adalah bagian paling anterior dalam rongga pelvis di belakang simfisis pubis ya. Jadi vesika urinaria ini dia letaknya di belakang simfisis pubis. Ketika terisi oleh urin, maka vesika bisa ekspansi ke arah superior, sehingga yang tadinya kosong tidak bisa teraba dari atas simfisis pubis. Ketika dia penuh, maka bisa teraba di atas simfisis pubis. Ketika vesika urinaria ini kosong, maka bentuknya seperti tetrahedral, memiliki basis atau fundus yaitu di fasies posteriornya, kemudian leher, apex, dua permukaan inferolateral, dan permukaan superior. Ini kita lihat, ini pada wanita dan ini pada laki-laki. Tadi tetrahedral ini adalah fasies superior atau permukaan superiornya, kemudian ini inferolateral, fasies inferolateral ada dua kanan kiri, dan bagian fundus atau bagian posterior atau fasies posterior. Lehernya berada di sini, ini adalah leher atau kolumnya. Kemudian karena bentuknya tetrahedral, dia memiliki apex. Nah, disinilah ada apex. Pada apex ini ke arah umbilikus akan ada namanya ligamentum umbilicalis mediana yang tadinya berasal dari struktur yang bernama urachus. Urachus ini adalah dulunya pada saat embriologi, pada saat janin, urachus ini menghubungkan vesika urinaria ini dengan umbilikus ya. Jadi ada lumen di situ sehingga urin itu bisa juga keluar melalui urachus ini. Tapi pada saat dia dilahirkan, pada saat janin itu kemudian dilahirkan, maka urachus ini akan obliterasi, menutup, kemudian akan menjadi ligamentum umbilicalis mediana. Tetapi ketika ada gangguan dalam proses obliterasinya, maka bisa muncul kista, sinus, atau bahkan masih bisa berlumen sampai ke umbilikus. Nah, ini pada laki-laki. Kalau pada laki-laki lehernya tidak terlihat karena pada uretra laki-laki sedikit di bagian bawah leher akan ada prostat, glandula prostat, sehingga di sini lehernya tidak terlihat. Nah, ini leher vesika urinaria ini pada wanita akan diikat oleh namanya ligamentum pubovesicalis sehingga dia terikat ke arah pubis. Tapi pada pria atau laki-laki, ligamentum yang memperkuat adalah ligamentum pubovesicalis. Ligamentum puboprostatica ya, dari pubis ke prostat, bukan langsung ke leher vesika. Ini beberapa ligamentum yang memfiksasi vesika urinaria: lateral true ligaments, lateral puboprostatic ligaments, medial puboprostatic, median umbilical ligaments atau yang berasal dari urachus tadi, dan posterior ligaments. Ini bagian dalam vesika, jadi bagian dinding vesika urinaria ini terdiri atas beberapa lapisan, yaitu lapisan mukosa bagian paling dalam, kemudian lapisan tunika submukosa, tunika muscularis atau dalamnya banyak musculus di situ, dan ada lapisan tunika serosa atau adventitia. Nah, pada kalau kita lihat pada bagian dalam vesika urinaria ini ada bangunan seperti segitiga, di mana sisi ini, sudut ini adalah osteum ureterica atau orificium ureterica, yaitu muara atau opening dari ureter kanan dan kiri. Nah, ini ada lipatan yang menghubungkan antara kedua orificium tadi, ini namanya plica interureterica. Sedangkan di sini adalah orificium uretra interna, jadi awal dari uretra. Nah, ini membentuk bangunan seperti segitiga dan halus ya, halus, berbeda dengan dinding vesika yang lain, ini berkelok-kelok atau mengkerut-kerut, sedangkan ini halus karena pada trigonum ini lapisan mukosanya langsung melekat pada muscularis, sedangkan pada dinding yang lain mukosanya akan di bawahnya ada submukosa baru ke muscularis dan tidak melekat erat. Ini kepentingannya adalah ketika dia terisi urin, maka lekuk-lekuk atau kerut-kerut ini bisa terdistensi sehingga volume vesika urinaria bisa mengembang.
Kemudian pada bagian muskularis ini terdiri atas muskulus detrusor vesica, yang ini fungsinya adalah ketika terdistensi kemudian dia ada rangsang untuk berkemih, maka muskulus detrusor akan kontraksi untuk mendorong urin ke arah uretra. Pada bagian daerah orificium uretra interna, lapisan otot atau muskularis yang berbentuk sirkular ini akan lebih banyak sehingga membentuk namanya sphincter uretra interna, yang ini diinervasi oleh saraf-saraf otonom terutama oleh simpatis, yang simpatis ini tujuannya untuk mengkontraksikan muskulus sphincter uretra interna pada kondisi normal. Sedangkan pada saat berkemih maka sphincter uretra interna akan relaksasi karena ada pacuan parasimpatis. Jadi pada pacuan parasimpatis maka terjadi kontraksi muskulus detrusor dan akan terjadi relaksasi pada muskulus sphincter uretra interna. Vaskularisasi dari vesika urinaria adalah dari arteri vesikalis superior dan inferior, kemudian ada arteri obturatoria dan arteri glutealis inferior. Muara vena ke vena iliaca interna dan limfatiknya ke iliaca eksterna dan lateral aortik. Untuk inervasi tadi sudah disinggung bahwa ada simpatis dan ada parasimpatis. Simpatis tentunya dari medula spinalis, segmen torak inferior dan lumbal superior yang berfungsi untuk menstimulasi kontraksi muskulus sphincter uretra interna dan mencegah urin keluar, serta mencegah reflux semen ke vesika urinaria. Kita tahu pada uretra interna, pada uretra pada laki-laki tidak hanya berfungsi untuk mengalirkan urin, tetapi juga mengalirkan semen atau cairan ejakulasi. Nah, pada saat dia berfungsi sebagai untuk mengalirkan urin, maka sphincter uretra interna yang diinervasi oleh simpatis akan berkontraksi untuk mencegah urin keluar. Pada saat ejakulasi, maka kontraksi sphincter uretra interna ini juga berfungsi untuk mencegah reflux semen ke arah vesika urinaria. Nah, inervasi parasimpatisnya didapat dari sakral ya, medula spinalis segmen sakral 2 sampai 4 melalui nervi splagnici palpisi dan plexus hipogastricus inferior. Serabut motorik musculus detrusor vesica dan inhibisi musculus sphincter uretra interna. Ini adalah fungsi dari inervasi saraf parasimpatis di situ.